Kadang luka tidak datang seperti teriakan. Kadang ia jatuh pelan seperti air di sambul buku, lalu meresap sampai ke halaman yang paling dalam. Aku membaca kalimat itu berkali-kali, bukan karena aku tak paham, tetapi karena aku berharap mungkin di bacaan berikutnya rasanya tidak sesakit yang pertama. Aku melihat semuanya. Buku itu, tawa itu, wajah Rani yang tetap berusaha biasa saja. Namun anehnya, yang paling keras saat itu bukan suara mereka, tapi diamku sendiri. Aku selalu mengira bertahan berarti tidak menangis. Padahal mungkin bertahan adalah berani mengakui bahwa aku sedang terluka. Aku datang dengan bahan presentasi, bukan untuk terlihat paling hebat. Aku hanya ingin tugasku selesai, tapi di hadapan orang yang sudah memutuskan untuk meremehkanku, usaha bisa berubah menjadi kesalahan. Aku tahu wajah itu, wajah orang yang mulai mengecil. Dulu aku juga begitu di rumah. Bedanya, aku memilih tidak terlihat kecil lagi. Bahkan, jika caranya harus membuat orang lain merasa lebih kecil. Aku tidak pernah merasa menjadi pelaku. Aku hanya tertawa, aku hanya merekam, dan aku hanya ikut arus. Tapi, kata hanya ternyata bisa menjadi tempat paling aman untuk bersembunyi dari rasa bersalah. Ada detik pendek ketika seseorang bisa memilih bicara atau diam. Aku memilih diam karena takut suasana menjadi buruk. Padahal suasananya sudah buruk sejak Rani berhenti menatap kami. Aku tidak pergi karena kalah. Aku pergi karena tubuhku butuh tempat untuk bernapas. Ada hari-hari ketika kampus terasa luas, tapi tidak ada satu sudut pun yang terasa aman. Saat kejadian berlangsung, tawaku terasa ringan. Tapi saat kulihat ulang, tawaku terlihat seperti tangan yang ikut mendorong. Aku sadar, video itu bukan lucu. Video itu bukti bahwa aku hadir, tapi tidak menolong. Aku benci dibandingkan. Aku benci merasa tidak cukup. Tapi entah sejak kapan, aku belajar mengurangi rasa kecilku dengan membuat orang lain merasa tidak cukup juga. Tidak semua keberanian itu berbentuk teriakan. Hari itu, keberanianku hanya berbentuk satu langkah. Tapi satu langkah yang terlambat masih lebih baik daripada diam yang terus dipelihara. Menghapus video tidak menghapus kejadian, tapi mungkin itu caraku berhenti menjadikan luka orang lain sebagai tontonan. Ingin sekali rasanya menyalahkan tekanan, rumah, nilai, dan semua hal yang membuatku lelah. Tapi tidak ada luka yang beriku hak untuk melukai. Halaman yang basah masih bisa kering, tapi bekasnya tetap ada. Mungkin manusia juga begitu, bisa terlihat baik-baik saja, meski ada bagian yang tidak kembali sama. Aku pernah berpikir, kalau aku cukup sabar, semua akan berhenti sendiri. Tapi ternyata, beberapa hal tidak berhenti hanya karena kita menahannya. Beberapa hal berhenti ketika kita berani menyebutnya dengan nama yang benar. Aku ingin meminta maaf, tapi aku tahu kata maaf tidak boleh dipakai untuk menenangkan diriku sendiri. Sebelum meminta untuk dimaafkan, aku harus berani melihat luka yang kubiarkan terjadi. Aku dulu merasa aman karena bukan aku yang disakiti. Tapi keamanan seperti itu ternyata rapuh. Hari ini Rani
Besok mungkin aku atau orang lain yang juga berharap ada seseorang yang berani berhenti tertawa. Aku tidak bisa meminta Rani langsung percaya. Aku juga tidak bisa menghapus hari-hari ketika aku membuatnya merasa kecil. Yang bisa aku lakukan hari ini hanya berhenti bersembunyi di balik kata bercanda. Aku tidak langsung baik-baik saja, tapi ada yang berubah ketika seseorang berhenti menertawakan lukamu dan mulai menjaga jarak dari kesalahannya sendiri. Aku tidak ingin kehilangan teman, tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri hanya agar diterima. Mulai hari ini, aku belajar bahwa suara tidak selalu harus keras. Yang penting, ia tidak lagi dikubur. Perubahan tidak selalu terlihat seperti akhir yang bahagia. Kadang, ia hanya terlihat seperti meja yang sama, seperti orang yang sama. Tetapi, cara memperlakukannya yang kini mulai berbeda. Aku belajar bahwa hadir bukan sekedar duduk di tempat yang sama. Hadir berarti ikut menjaga ketika ada yang hampir jatuh, bukan menunggu sampai semuanya terlambat. Aku tidak berubah hanya karena satu hari merasa bersalah. Tapi mungkin perubahan dimulai ketika aku berhenti menikmati kuasa kecil yang kudapat dari merendahkan orang lain. Bekasnya masih ada, tapi aku juga masih ada. Dan untuk hari ini cukup menjadi awal. Langit tak harus menjanjikan, cukup hening yang menguatkan. Ku biarkan waktu berjalan perlahan, tanpa harus selalu mengejar jawaban. Ku pijak bumi dengan sadar, tanpa tergesa atau gusar.